channel. Nah, kali ini aku mau review tentang air purifier dari Clea. Jadi langsung aja kita unboxing dulu. Nah, ini aku udah selesai buka dari dalam boxnya. Jadi di dalam boxnya itu ada air purifiernya dan ada buku petunjuk plus kartu garansinya juga. Nah, ini buku panduannya dan ini kartu garansinya. Nah, selanjutnya di belakang sini, di bagian belakang, ini ada filternya. Jadi kita buka dulu. Cara bukanya itu tinggal kalian buka di bagian sini, ditekan aja. Ini filternya kayak ada 3 lapisan gitu, 1, 2, dan yang di belakangnya satu lagi, ini 3. Terus kita buka plastiknya dulu. Setelah itu baru kita pasang lagi. Dan tutup lagi. Nah, sebelum kita coba air purifiernya, aku mau jelasin kenapa aku pilih air purifier yang merek Clea ini. Karena dia itu proses tahapannya melalui 5 tahapan. Jadi aku akan jelasin per tahapannya. Nah, yang tahap pertama, dia sterilisasi udara itu melalui pre-filter ini. Jadi ini tuh fungsinya untuk menyaring udara dengan partikel yang besar. Contohnya tuh kayak rambut, terus bulu hewan, atau debu-debu yang nggak kasat mata. Terus tahap yang kedua, kalian bisa lihat di sini itu ada filter. Ini namanya HEPA filter. HEPA filter ini yang Clea gunain itu udah grade 13. Jadi dia bisa menyaring kotoran dengan partikel kecil hingga 99,97%. Nah, tahap yang ketiga itu kalau kalian lihat di belakang sini, ini ada filternya lagi. Nih, ini namanya activated carbon filter. Nah, activated carbon filter ini itu 3 kali lebih banyak daripada air purifier yang merek-merek lainnya, sehingga dia bisa menyaring udara, contohnya kayak asap rokok, terus gas dengan lebih efektif. Nah, yang keempat itu ada sinar UVC. Kalau misalkan kalian nyalain itu, ini akan ada sinar biru. Nah, ini tuh udah memiliki sertifikat internasional guys, dan panjang gelombangnya itu 254 nanometer. Dan ada tes labnya juga yang ngebuktiin bisa ngebunuh kuman 99,99%. Tahap yang kelima, air purifier ini mensterilkan udara melalui ion negatif atau anion. Nah, tujuan ion negatif atau anion itu apa sih? Jadi tujuannya itu ada 3 guys. Yang pertama itu untuk menyejukkan udara, terus yang kedua untuk mengurangi depresi, dan yang ketiga untuk mengurangi alergen bakteri. Nah, alasan kedua aku pakai air purifier Clea ini karena air purifier ini tuh udah bersertifikat internasional, jadi kualitasnya nggak usah diragukan lagi guys. Alasan yang ketiga itu ada beberapa fitur-fitur tambahan yang memudahkan kita dalam penggunaannya. Salah satunya ada fitur indikator warna. Itu nanti kalau misalkan kita udah nyalain, ini nanti ada apa ya, warna di sini sama ada angkanya. Itu fungsinya untuk mengecek kualitas udara. Kalau dia udaranya biasa itu warnanya hijau, kalau warnanya merah itu udaranya berarti nggak bagus, kalau warnanya biru berarti udaranya bagus. Nah, selain itu air purifier ini itu jangkauannya luas hingga 50 meter persegi. Terus hemat listrik juga guys, cuma 42 watt. Selain itu ada fitur untuk ngasih tahu kita kalau misalkan filternya itu udah kotor, jadi udah harus diganti. Nah, alasan yang kelima itu karena air purifier ini aman untuk dibawa keluar kota. Jadi boxnya jangan kalian buang, karena di boxnya itu dia kan boxnya double box gitu kan, ada 2. Terus abis itu di dalamnya juga ada styrofoam pengaman di kiri kanan. Jadi kalau misalkan kalian mau bawa keluar kota pun bisa aman gitu. Nah, alasan yang terakhir, air purifier ini itu sangat cocok untuk memfilter udara dari bakteri, virus, dan jamur.
dan cocok banget digunain untuk ibu hamil, anak-anak. Terus untuk orang dengan alergi atau penyakit asma juga cocok. Bisa digunain di kamar, di ruang keluarga, di kantor, atau di mana aja bisa. Nah sekarang aku akan demoin cara pakainya. Kalau misalkan kalian belinya masih baru, itu kan filternya masih ada plastiknya. Jadi kalian harus buka dulu. Cara bukanya tinggal dibuka filter yang paling luar. Habis itu dibuka filter yang ini. Aku mau kalian ambil plastiknya, terus dimasukin lagi dan dipasang lagi filter yang paling luar. Nah setelah itu kalian bisa colokin kabelnya. Nah kalau misalkan kalian udah selesai colokin di kabel powernya, kalian bisa pencet tombol on off. Di sini ada tombol on. Pencet dulu. Nih, ini udah nyala guys. Jadi nanti setelah 60 detik dia menyala, dia bakal ngeluarin warna di sini untuk menandakan kualitas udara di ruangan ini tuh biasa, bagus, atau sedang nggak bagus. Nah ini guys, kalau misalkan kalian lihat di sini dia udah ngeluarin warna hijau. Jadi udara di ruangan ini tuh masih biasa-biasa aja. Jadi nanti kalau udara di ruangan ini udah bagus, ini warnanya akan jadi warna biru. Tapi kalau misalkan udara di ruangan ini semakin nggak bagus, dia akan berubah warna jadi warna merah. Nah ini udah warna biru guys, jadi udara di sini tuh udah bagus. Nah di atas sini itu ada 6 tombol. Jadi dimulai dari yang paling kanan dulu, itu ada tombol on off untuk matiin atau nyalain. Nah di sebelahnya itu ada speed. Speednya itu untuk mengatur kecepatan anginnya. Dia ada 4 pilihan yang di atas ini. Nih semakin banyak garisnya itu berarti semakin cepat kipasnya. Dan ada autonya juga. Auto ini kalau misalkan kalian baru nyalain, itu pasti langsung otomatis ke auto gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau setting yang ini garis 1 atau garis 2 atau garis 3, itu harus kalian setting manual. Terus ada sleep mode, itu untuk mengurangi kebisingan dari suara air purifier ini. Tapi menurut aku sih kalau misalkan nggak dinyalain pun nggak terlalu bising ya guys. Terus kita lanjut lagi, ini ada tombol timer. Timer ada 1H itu 1 jam, 2H 2 jam, 4H 4 jam, 8H 8 jam. Jadi kalian tinggal atur aja sesuai waktu yang kalian mau. Terus di sampingnya ada UV child lock, itu untuk mengunci semua tombol ini. Jadi kalau misalkan kalian punya anak kecil, kalian bisa press tombol ini selama 3 detik. Nanti semuanya otomatis kayak nggak berfungsi gitu loh. Jadi kalau misalkan ada anak kecil yang kayak pencet-pencet ini, itu masih tetap aman guys. Nah untuk ngebuka tombol locknya itu kalian bisa press lagi selama 3 detik, nanti dia akan kembali seperti semula. Nah tombol terakhir itu ada tombol anion, itu akan otomatis nyala kalau misalkan kalian baru nyalain air purifiernya ini. Tapi kalau misalkan kalian nggak mau pakai ini fungsi anionnya, kalian bisa klik aja, nanti dia akan mati. Nah guys, aku mau share ke kalian tips-tips cara perawatan dari air purifier Clea ini. Yang pertama, kalau misalkan kalian mau bersihin air purifiernya, kalian harus cabut dulu colokan listriknya. Terus yang kedua, hindari air dan cairan apapun supaya jangan masuk ke dalam produk air purifiernya ini. Nah terus yang ketiga, kalau misalkan kalian mau bersihin unitnya, kalian nggak boleh pakai pemutih atau alkohol. Nah yang keempat, kalau misalkan filternya udah kotor, itu jangan dicuci, tapi diganti. Kapan sih filternya itu harus diganti? Kalian bisa cek di tombol anionnya. Kalau misalkan di tombol anionnya itu dia udah kedip-kedip, berarti itu tandanya filternya itu udah kotor dan harus diganti. Ingat ya guys, jangan dicuci tapi harus diganti. Nah ini aku kasih tahu kalian guys cara ganti filternya. Itu kalian cukup buka ininya, filter bagian luar, terus kalian ambil filter yang ini,
Ini ceritanya udah kotor ya guys. Terus abis itu kalian masukin filter yang baru, terus pasang lagi filter yang luar. Nah sekarang cara ganti lampu UV itu sama kayak cara ganti filter. Nah habis itu ini lampu UV-nya diambil dengan cara diputar. Nah cara bersihin lubang indikator udara itu kalian buka filternya bagian luar, buka filter bagian dalam. Nah ini lubang yang di sini kalian bisa bersihin pakai cotton bud, kalian bisa gini-giniin atau kalian pakai kuas yang tipis dan halus gitu juga bisa. Terus kalau misalkan kalian udah selesai, kalian bisa pasang lagi deh kayak biasa. Nah untuk penempatannya itu kalian bisa kasih jarak 1 meter antara barang elektronik. Jadi kalau misalkan ini TV, ini air purifier, itu jaraknya harus 1 meter atau lebih. Terus yang kedua, jangan gunain stop kontaknya sama kayak stop kontak TV. Jadi harus beda stop kontak. Terus yang ketiga, kalau misalkan kalian naruh air purifiernya itu di sudut A misalnya, nah itu jangan terlalu lama taruh di situ, karena kalau misalkan kalian taruhnya di situ terus posisinya sama, itu akan menyebabkan sudut di situ di bagian-bagian situ tuh jadi kotor. Terus yang terakhir, yang keempat, itu kalian harus pastiin penempatan unit itu pada jarak yang cukup. Jadi jaraknya itu minimal 50 cm dari semua sudut kanan, kiri, depan maupun belakang. Jadi kalian harus kasih jarak yang cukup untuk penempatan posisi yang pas untuk air purifier ini. Nah jadi kalian semua pasti udah tahu kan kalau misalkan polusi udara itu sangat bahaya banget untuk kesehatan kita. Bisa menimbulkan berbagai macam penyakit kayak asma, kanker paru-paru, serangan jantung, stroke, terus diabetes juga bisa. Jadi kan kalau misalkan kita di luar, kita udah terlalu banyak menghirup polusi udara yang kotor. Jadi kalau misalkan aku udah sampai di rumah, aku tuh pengennya udaranya bersih, sejuk. Jadi itu kenapa salah satu alasan aku pilih air purifier Clea ini. Terus juga air purifier ini kan bisa ngebunuh bakteri, virus, jamur. Abis itu kalau misalkan ada bau-bau nggak sedap, itu dia bisa netralisir udaranya, jadi nggak bau lagi. Dan yang pastinya air purifier ini udah ada sertifikat internasional, jadi aku udah kayak percaya banget lah dengan teknologi dari air purifier Clea ini. Jadi aku sangat saranin kalian, kalau misalkan buat kalian nih yang lagi galau pilih air purifier, kalian bisa pakai air purifier merek Clea sama kayak aku. Atau bisa juga kalian kalau misalkan mau ngasih hadiah ke teman kalian yang baru married, atau ke saudara-saudara kalian, ke keluarga kalian, atau ke semua orang yang kalian sayang, itu kalian bisa kasih air purifier ini. Lumayan juga kan untuk ngebantu jaga kesehatan kita, dan pastinya produknya juga berkualitas. Nah oke guys, segitu dulu review dari aku kali ini. Kalau misalkan kalian baru pertama kali klik video ini, jangan lupa di subscribe dan klik like. Kalau misalkan kalian suka video ini, jangan lupa di share juga ke teman-teman kalian, dan klik tombol lonceng supaya kalian gak ketinggalan notifikasi kalau misalkan aku bikin video selanjutnya. I'll see you in the next video guys, bye bye.